tidaklah menimpa kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Pokoknya apa-apa yang menimpa kita itu seluruhnya sudah ada ketetapan di masa azal yang Allah tetapkan kepada kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah, supaya memantapkan tawakal kita, bahwasanya tidak ada yang terjadi kepada kita kecuali itu sudah ada catatan di masa azal. Namanya qada dan qadar Allah. Apa yang dimaksud qada? Qada itu hukumullah subhanahu wa ta'ala azalan, ialah hukum Allah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ada pada masa azal. Biwujudi syai' aw adamihi, mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu. Termasuk kita ini sudah ditetapkan di masa azal, hidup abad ke-21, sehat pada malam ini, wallahu a'lam bila matinya. Yang jelas kita hidup ini berkumpul di sini pun sudah ada ketetapannya pada masa azal. Lalu apa yang disebut qadar? Qadar itu ialah huwa ilmu Allah Ta'ala wa ihatuh, ilmunya Allah yang mencangkup, yang meliputi pada masa azal di maqadiril asya, dengan ketetapan-ketetapan segala perkara, wa ahwaliha, keadaan-keadaan segala perkara yang akan datang. Jadi kalau ibaratkan halnya, dicontohkan agar memudahkan paham, ibarat satu filmnya belum ada, tapi naskah sudah dibuat oleh yang membuat. Naskahnya sudah ada, jalur ceritanya. Siapa yang membuat? Wallahu a'lam, oranglah yang membuat. Sutradara yang membuat, dibuat oleh sutradara. Apa-apa yang dikatakan di dalamnya tadi, bagaimana ketika mengatakan mimik wajahnya, dialeknya bagaimana, sudah ada kata per kata di dalam naskah. Nah itu namanya qada. Jadi kita ini sudah ada ketetapannya, naskahnya di masa azal sudah ada, tinggal menjalani saja. Kalau memang waktu di naskah itu terkena bala musibah, pasti kena. Kalau di naskah tidak terkena, tidak akan kena. Naskahnya sudah ada. Mana yang dimaksud qadar? Sutradara tahu, sekalipun tidak membaca setiap seluk-beluk isi naskah, tahu dia. Jadi naskahnya itu ibaratnya qada, sudah ada catatannya. Sedangkan qadar itu ilmunya, pengetahuannya sutradara, sudah ada apa-apa yang dalam naskah masuk sudah di dalam ilmunya sutradara, karena sutradara yang membuat. Begitulah qada dan qadar itu. Jadi qada itu ketetapan yang sudah ada di masa azal. Setiap apapun yang terjadi pada kita sudah ditetapkan. Yang namanya qadar itu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang ada di dalam isi naskah ataupun yang tidak di situ, namanya qadar. Oleh karena itu kalau sudah paham di situ, tidak usah terlampau takut. Kemana-mana takut, jalan jauh takut. Kenapa?
Kalau macet Honda di tengah jalan. Kalaupun macet, emang ketetapannya macam mana? Ya, ada orang seperti itu. Entah sekarang kawin apa belum. Waktu dulu 5 tahun yang silam, ya 5 tahun yang silam, ketemu anak bujang. Orangnya kurus, ketemu di Pancasila, masjid yang minta arahan. Kenapa? Aku ini katanya selalu ingat mati. Bagus, kalau ingat mati itu bagus. Cuman kemana-mana takut jadinya. Kalau keluar nanti jangan-jangan di luar disutuk orang mati. Takut keluar. Di jalan ketemu orang bawa cangkul, takut dia. Jangan-jangan cangkul ini mau dihantamkannya ke aku. Itu bukan lagi ingat mati, namanya was-was. Ada orang bawa parang, jangan-jangan mau bunuh dia. Itu namanya, kalau sudah seperti itu, suuzon seluruhnya kepada orang lain. Orang bawa cangkul berselisih di jalan. Gemetaran dia, jangan-jangan cangkul ini mau dihantamkannya. Sampai waktu itu saya tanya, sudah menikah? Tidak menikah. Kenapa? Takut kalau habis menikah mati katanya. Nah ini bukan lagi namanya ingat mati yang mendekatkan diri kepada Allah, justru malah menjauhkan dia kepada Allah. Itu namanya orang yang kena was-was. Kalau paham mati itu sudah takdirnya daripada Allah, sudah ada catatannya, si fulan umurnya sekian jam, sekian tahun, sekian hari. Ada yang per jam, anak lahir 4 jam mati ada anak lahir dapat 2 hari meninggal dunia ada yang dapat 2 tahun ada yang 20 tahun ada yang puluhan tahun sampai 100 tahun lebih ada. Dan itu sudah ada di masa azal catatannya. Kalau sudah ada catatannya, untuk apa ditakutkan? Kalau saatnya tiba mati, ya mati. Kalau belum tiba saatnya, tidak akan mati. Karena belum tiba saatnya. Jadi kematian itu sama seperti rezeki. Kadang-kadang datang dengan cara tiba-tiba. Jadi datangnya rezeki sebagaimana datangnya kematian. Datangnya kematian sebagaimana datangnya rezeki. Mirip-mirip dia. Cuman yang satu lezat rezeki, yang kedua menyakitkan kematian. Tapi bisa datang dengan tiba-tiba. Catatannya sudah ada ya. Kalau sudah ada, kata saya, untuk apa ditakutkan? Kalau memang mati hari ini kena lewat orang kena cangkul tadi mati, tapi nyatakannya sehat kan? Iya ya. Nah, tidak ketemu lagi orangnya tuh kurus. Kenapa kurus? Ya tadi pikiran takut melihat orang was-was, jangan-jangan mau bunuh. Keluar rumah was-was, jangan-jangan mati di luar rumah. Akhirnya tiap hari pikiran, namanya was-was itu datang dari syaitan. Harus dihilangkan yang model seperti itu. Namanya ya, jadi kembali kepada qada dan qadar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, la yusibana, memakai lan itu bukan lam. Lan itu juga bukan lan itu bimakna nafil istiqbal. Dia menafikan tapi sampai kapanpun. Maka kalau diartikan lan yusibana, selamanya tidak ada yang menimpa kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Huwa maulana, dialah Tuhan kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman tawakal. Tapi jangan hanya sekedar mengandalkan takdir. Nah, itu tidak boleh. Makanya hakikat
ma'rifat, hakikat ma'rifat. Hakikat syariat itu jalan dengan serempak, sebagaimana kaki jalan dengan serempak. Bagus kan jalannya? Kaki kiri jalan, kaki kanan jalan, sama jauhnya langkahannya. Kalau satu kakinya jauh melangkah, satu kakinya sedikit melangkah, namanya pincang. Bagus dah orang pincang berjalan, ada bagus? Tidak normal jalannya. Kelihatan normal jalan kalau lurus, kiri kanan langkahannya pas, ayunannya pas, baru kelihatan mantap bagus jalan orang tadi. Bahkan kan ada tuh jalan yang diajari, jalan siapa? Cara berjalan apa tuh namanya tuh yang bawa baju, nah jalan di pentas, foto model kan? Yang bawa baju putar jalan lagi, itu diatur jalannya itu. Ada jalan kayak orang-orang tingkah ada masuk situ, orang tingkah pincang ada masuk situ. Bagus jalannya diatur. Nah, kenapa kelihatan bagus? Karena memang pas jalannya. Kalau ingin lurus, syariat hakikat itu harus seimbang dia. Oleh karena itulah pernah suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib habis salat Isya. Habis salat Isya, ketika datang ke rumah Imam Ali, fawajadahu qad baqara bin naum. Ternyata Imam Ali guring. Tidur Imam Ali bin Abi Thalib. Habis salat Isya, Nabi Muhammad datang ke rumah Imam Ali. Imam Ali tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hala kunta minal lail?" Apakah engkau tidak jaga malam? Jaga malam itu menghidupkan malam. Apakah engkau tidak menghidupkan malam? Kata Rasulullah. Faqala, apa kata Imam Ali? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Diri kita ini dalam kekuasaan Allah. Insya'a basotaha. Jika Allah menghendaki, maka dipermudah bangun malam. Wa insya'a qabadaha. Kalau Allah menghendaki, maka dipersulit bangun malam. Faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah Nabi Muhammad. Padahal betul kan kata-kata itu tidak yang salah, cuma pengamalannya salah seperti itu. Habis salat Isya tidur. Alasannya apa? Tidak tahajud, tidak bangun malam, tidak belajar. Andai kata Allah ingin belajar, belajar. Andai kata Allah tidak mengizinkan, nah inilah tidur deh. Ini orang malas sebenarnya. Marah Nabi Muhammad. Fakharaja wa huwa yadrib ala faqihi. Bahkan Nabi Muhammad memukul kakinya. Saking marahnya, memukul. Inilah manusia. Nah, semenjak itu Imam Ali bin Abi Thalib sadar. Tidak bisa seperti itu. Kalau yang namanya ikhtiar, yang namanya amal ibadah harus diusahakan ikhtiar. Jangan puasa apa tidak Ramadan, andai kata Allah menghendaki puasa, puasa. Andai kata Allah tidak menghendaki, rasa-rasa malas, berarti tidak puasa, mana bisa. Itu namanya orang tidak memakai ikhtiar. Tidak ada syariat, tidak ada usaha. Wajib berusaha. Ittaqillah. Berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Sakit, berobat. Jangan sakit dia. Kenapa tidak berobat? Andai kata Allah sembuhkan, sembuh. Andai kata Allah tidak sembuhkan, tidak sembuh-sembuh. Betul, tidak ada salahnya itu dalam qada dan qadar. Cuman ada yang namanya ikhtiar, syariat dijalankan. Kalau ingin sembuh berobat, ketika sudah berobat ternyata sembuh, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Ketika berobat ternyata tidak sembuh,
bukan obat tidak bisa menyembuhkan, memang Allah belum mengizinkan sembuh. Tetap ujung-ujungnya kepada Allah, tapi ikhtiar tetap dijalankan. Yang paling paham tauhid Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad berbekam. Berobat beliau kena sakit kepala. Sakit kepala Nabi Muhammad itu karena sihir, kurang lebih 1 tahun lamanya. Sakit berat kepala beliau berbekam. Berbekam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasa lebih hebat dibanding Nabi Muhammad. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau datang ke Damaskus ketika jadi khalifah. Beliau ini kan terkenal khalifah, di hadapan kawan disegani, di hadapan lawan ditakuti. Bahkan beliau kalau melihat ada anak-anak main itu melihat sahabat Umar lari dia, bubar. Padahal anak-anak cuma. Saking diseganinya sahabat Umar bin Khattab. Datang sahabat Umar bin Khattab. Ini termasuk sahabat dekat Nabi yang langsung belajar kepada Nabi Muhammad, yang jauh ilmunya dibanding ulama-ulama kita, karena beliau langsung belajar langsung dengan Nabi Muhammad, memahami langsung dari Nabi Muhammad. Beliau datang ke Damaskus, ternyata waktu itu terkena wabah taun. Yang menjadi gubernur di Damaskus Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, itu termasuk penakluk Damaskus. Abu Ubaidah, orang Madinah, orang Ansor. Beliau yang jadi gubernur, ternyata sampai di tengah jalan belum masuk ke kota Damaskus, beliau dapat kabar. Sahabat Umar dapat kabar di negeri Damaskus terkena wabah penyakit, disebut namanya taun. Itu wabah mematikan itu. Seperti kolera, lepra. Kalau dia terkena kulit, karena itu kulit tangan bisa putus, jari bisa putus dengan sendirinya, bisa menggorogoti daging kita. Dulu ada penyakit seperti itu. Lalu bagaimana sahabat Umar? Apakah main tauhidan? Andai kata Allah takdirkan kena. Andai kata Allah takdirkan tidak kena. Pokoknya kita masuk Damaskus. Oh, tidak seperti itu sahabat Umar bin Khattab di dalam memahami agama. Ketika di tengah jalan belum masuk kota Damaskus, dapat kabar kota Damaskus diserang taun, beliau stop di luar kota, mendirikan kemah, berunding dengan sahabat-sahabat yang lain. Termasuk waktu itu ada Abdurrahman, siapa yang sugi itu? Lupa sudah. Banyak sahabat-sahabat ikut pada waktu itu, berunding bagaimana masuk apa tidak kita. Datang sahabat Abu Ubaidah. Sebelum perundingan selesai, sahabat Abu Ubaidah mendengarkan perundingan. Kata sahabat Abdurrahman, lebih baik kita mundur. Kata sahabat Umar, ya kita tidak jadi masuk, mundur kita. Apa kata sahabat Abu Ubaidah? Atafiru min qadarillah. Wahai Umar, apakah engkau lari dari ketetapan Allah? Artinya kalau andai kata diselamatkan oleh Allah, masuk dalam kota pun tidak kena penyakit. Tapi kalau andai kata kena, memang ditakdirkan oleh Allah, kena juga penyakit tadi. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangkis pertanyaan sahabat Abu Ubaidah, apakah engkau lari daripada takdir Allah? Kata sahabat Umar, afiru min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari qadar Allah, cari qadar Allah yang lain. Baru beliau contohkan, sebagaimana kita mengembala kambing,
Ada tempat subur, ada tempat yang kering. Kita membela di mana? Justrulah cari tempat subur. Apa tujuannya? Supaya ditakdirkan kambing gemuk. Manalah mau kita mengembala di tempat kering. Ada dua tempat, satu kena bala tahun, satu bersih. Baik cari yang tempat yang bersih. Untuk apa? Cari tempat yang terkena bala musibah. Oh, kata sahabat Abu Ubaidah, ini namanya sahabat Umar, alim beliau itu. Akhirnya pulang rombongan sahabat Umar tidak masuk ke dalam tempat yang terkena wabah. Ini namanya orang bertauhid, bersyariat, seimbang. Nah, itu seharusnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya awal-awal yang diciptakan oleh Allah itu adalah qalam. Qalam itu pena. Faqala lahu uktub. Allah berkata kepada qalam, "Uktub, tulis." Yaqulu, qala, qalam berkata, "Ya Rabbi, wa ma aktub?" Wahai Allah, apa yang aku tulis? Qala, Allah berfirman kepada qalam, uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumal qiyamah. Tulis takdir setiap sesuatu apapun. Setiap sesuatu apapun itu. Kita sesuatu, semut sesuatu, kutu sesuatu. Berapa banyak semut sesuatu semuanya. Apalagi kita banyak seluruh alam sesuatu, tulis takdirnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itu yang disebut di masa azal tadi. Sudah tulisan itu sudah ada. Malam ini kita berkumpul di sini sudah ada. Minggu depan bisa jadi ada yang tidak ada sebab sakit, bisa ada. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangankan minggu depan, setengah jam akan datang habis sholat isya, tidak tahu kita apa yang ada pada kita. Seluruhnya yang ada itu hanya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi seluruhnya sudah ada ketetapan. Maka bagus di dalam wiritan itu ada wiritan yang sering dibaca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini sering dibaca orang bahari. Orang sekarang hilang. Orang dulu banyak wiridan seperti itu. Dilakukan malah itu wiridan tauhid itu mantap itu, menenangkan hati malah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma, ya Allah, la mani'a, sama sekali tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, apa-apa yang engkau beri. Jadi kalau sudah Allah mentakdirkan ini rezeki kita, siapapun mencegah tidak akan dapat tetap sampai kepada kita. Itu sudah takdir. Kata Allah, nih kalau jadi orang sugih, bagaimanapun dihasuti orang, tidak hilang harapannya. Dia mau jadi orang sugih macam mana? Tidak bisa kita hasut-hasut kepada orang. Hasut kepada orang itu sama kita tidak senang dengan pemberian Allah pada orang itu. Yang kita tantang itu Allah, bukan orang itu. Kata Allah, engkau nanti di dunia hidup miskin 40 tahun, 2 hari sugih, itu mati sudah. Tetap itu akan terjadi. Miskin. Orang 2 hari habis umur, tiba-tiba bongkar dapur ada peti, buka dilihat emas, terkejut, jantungnya naik, masuklah rumah sakit. 2 hari meninggal dunia gara-gara melihat emas. Tahu di dapur banyak emas 1 petinya, itu kan jalur ceritanya saja. Wallahu a'lam. Yang namanya sutradara bebas memilih.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa yang tidak ada yang bisa memberi ya Allah lima mana'ta, bagi apa-apa yang Engkau jaga. Artinya kalau memang bukan rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Kalau memang sudah rezekinya, sampai kepadanya. Kalau bukan rezekinya, tidak akan sampai kepadanya. Itu rumusnya sudah, jangan diotak-atik. Nah, jadi bagus dibaca, bacaan itu mantap hati. Wala radda lima qadaita, dan sama sekali tidak ada yang bisa menolak apa-apa yang telah Engkau tetapkan, apa-apa yang telah Engkau qadhakan. Nabi-nabi itu sudah ketetapan Allah. Kita jadi umat Nabi Muhammad itu sudah ketetapan Allah. Kalau disuruh memilih, Nabi Musa itu milih jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah sudah menetapkan jadi seorang nabi. Kalau bisa milih, nah kita bisa milih wajah. Aku ya Allah tidak mau wajah-wajah orang Banjar nih ya Allah, wajah ganti wajah orang Arab ya Allah. Cuma tidak bisa milih. Lahirnya sudah seperti ini. Wajah orang Jawa, wajah orang Padang, wajah orang Banjar, wajah orang Minang, wajah orang Melayu. Memang sudah seperti ini kejadiannya. Tidak bisa milah-milih kita. Maka taslim, terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Senang dengan apa yang Allah berikan, itu membuat Allah ridho kepada kita. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak berguna, tidak ada manfaat kesungguhan seseorang karena kekayaan seseorang minkal jadd, karena kekayaan itu datang daripada Engkau ya Allah. Dalam satu riwayat hadis, wala yanfa'u zal jiddi minkal jiddu, tidak berguna kesungguhan seseorang karena kesungguhan itu datang daripada Allah. Bersungguh-sungguh memahami ilmu agama, Allah ada berikan paham, tidak akan paham. Bersungguh-sungguh mencari duit, Allah tidak membuat kaya, tidak akan kaya. Nah kalau begitu tidak usah mencari duit, salah juga. Silahkan ingin bertauhidan, ingin berhakikat-hakikat, tapi harus kuat hati. Kalau memang ditakdirkan jadi orang yang bergerak, jangan berdiam. Kalau ditakdirkan jadi orang berdiam dapat duit, nah silahkan berdiam, tidak usah bergerak. Ada dua ulama, satu ahli tajrid, satu ahli harakah kasab. Ahli kasab itu dia bekerja, dapat upah daripada Allah, artinya dapat rezeki. Yang ahli tajrid cukup diam, dapat rezeki. Ini pilihan Allah juga, ada bisa diotak-atik. Cara kita mengetahui apakah kita ini ahli kasab atau ahli tajrid. Orang diam dapat rezeki atau bekerja, lihat kehidupan sehari-hari. Kalau kita diam saja, tiba-tiba rezeki itu lancar saja, berarti ahli tajrid. Kalau seumpama kita bekerja, kemudian daripada pekerjaan tadi dapat menafkahi kita, nafkahi keluarga kita, maka jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan itu. Aku mau kayak si Fulan tulah, nyaman di rumah, dia berdiam. Tiba-tiba datang orang minta benyu, tiupkan benyu, orangnya keluar, disalami ada amplopnya, tinggal duduk di rumah cuma sambil nonton TV, malas dah bekerja jadi buruh seumpama. Cobalah diam di rumah, tunggu, buka pintu, sehari duit kada datang, 2 hari duit kada datang, 3 hari duit belum datang, perut lapar sudah, 3 hari belum makan. Ayo bagaimana? Itu tandanya kita bukan ahli tajrid.
Yang ditakdirkan berusaha, jangan berdiam. Yang ditakdirkan oleh Allah berdiam, jangan berusaha. Cukup hibur Allah dengan memperbanyak zikir. Itu lain-lain. Datang ahli kasab kepada ahli tajrid, sama kawan, sesama ulama, satu ahli kasab, satu ahli tajrid. Karena ahli tajrid sering di rumah, diam di rumah saja pekerjaannya. Ahli kasab datang ke rumah ahli tajrid, lagi berbincang-bincang, mangga jatuh, plek, mangga jatuh. Nah, kata ahli kasab, sekarang kita tes siapa yang dapat rezeki, yang bergerakkah yang diamkah? Aku bergerak, kata yang ahli kasab. Bergerak dia berdiri, diambil mangga, habis diambil mangga diperlihatkan di depan yang berdiam. Nah, lihat ya, mangga di tangan. Kenapa bisa di tangan? Aku bergerak, aku ambil mangga. Mana pisau katanya? Katanya ahli tajrid, ada pisau di dapur. Aku ambil pisau, ambil lagi pisau di dapur. Yang ahli tajrid dia santai saja di situ. Ambil pisau, dikupas. Habis dikupas, dimasukkan ke dalam mulutnya. Dikasar, nah lihat nih, gara-gara aku ambil mangga, aku ambil pisau, aku ambil kupas buahnya, aku masukkan ke dalam mulut, aku dapat rezeki. Dia ahli tajrid, melamun dia. Ternyata ahli kasar melihat, kasihan juga kawan deh, dapat rezeki, kasihan. Makanya jangan jadi ahli tajrid, coba begawi, lihatnya dapat rezeki. Akhirnya aku kupaskan, diambil, dimasukkan ke dalam mulut, ditelan olehnya. Alhamdulillah, kata ahli tajrid, aku berdiam dapat rezeki. Bahkan disuapkan malah. Dari mana? Karena Allah buat yang ahli kasab hatinya sedih melihat kawan tadi. Ujungnya yang berdiam pun dapat rezeki. Sakantu faruziktu, aku diam cuma, tapi dapat rezeki. Taharabta faruzikta, engkau bergerak dapat rezeki. Nyaman mana yang berdiam? Nyaman berdiam, dia banyak ngupas tidak, apa-apa tidak, masuk ke dalam mulut malah mangga tadi. Ini namanya memang sudah ketetapan Allah. Ini tukang mencari duit apa? Yang ini sudah ditakdirkan dia di rumah berzikir. Tiba-tiba datang pejabat minta doa guru, doakan guru. Ini hampir pemilu guru ini, banyak saingan, banyak kayaknya bersimpanan jin nih saingan nih. Pokoknya guru doakan aja buat tiap hari, tapi sembahyang tiap bulan kirimkan 10 juta guru aja. Nah itu kan guru diam cuma di rumah dia, rekening guru masuk duit. Nah, ini namanya orang yang ahli tajrid. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu, tidak bisa diotak-atik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mudah bisa mendekatkan diri kepadanya, dan kita termasuk hamba-hamba yang diridhai olehnya pula. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.